Disiarkan langsung dari Ardan Radio, Jalan Cipaganti 159 Bandung. Ini dia, nonton siaran Edgar Mana. Enjoy. Spesial banget hari ini seseorang yang mungkin gue udah follow-followan sama dia, terus emang mungkin jarang banget kita ketemu ya, dan ini dia Mutia Amanda. Hai. Mantap. Ya. Konnichiwa. Konnichiwa. Sayonara. Udah sayonara. Waduh. Sore. Ini orang Jepang nih, bro. Wah iya nih, lu Ngomong berdua kalau- nih orang Jepang nih. Ngobrol sama dia pakai bahasa Jepang. Coba tanya bahasa Kan- Jepang dong. Coba dong. Nani Gasuki. Gitu iya, tapi iya Kan tuh, aja Ustaz. kan. Iya. Iya itu Oke, dia. Amanda-chan. Hai. Nani ga suki? Kopi susu. Wah, kopi susu dia suka. Jadi mau. Iya. Kan lu juga Jepang banget kan, lu bahasa Jepang. Iya. Udah. Kalian tuh udah Jepang-Jepangan banget. Nggak, dia doang. Luar Enggak, biasa. dia juga udah Jepang. Iya, Oh, udah dia. mulai nggak ketolong sih. Nggak sebenarnya. ketolong ya? Iya, parah-parah Ketolong. sih. Gua udah nice. Mungkin nakama banget. Nakama. Oh, nakama. Betul. Lu ngikutin One Piece juga ya? Wah, Nakama juga? keren. One Piece juga enggak? One Piece ngikutin lagu-lagunya aja sih. Ah. Memoris dong. Oh, Memories dong, coba. Chisana kono ni wa makenai masyara. Itu ya. Gitu. Yeah. rapnya Moshimo sekai wa Aduh. Iya, Amanda apa kabar? Sehat-sehat. Baik, Genki des. Genki dong. Iya, teman-teman gimana Genki des kak? Genki des. Genki. Genji. Oh, itu Genki. Genji itu bang. Ini dia ini suka konten Jepang Betul. juga, dan dia juga penyanyi juga. Apa iya? Iya, kan ada idol gitu ya. Ada idol group juga. Cherish namanya, baca Cherish, betul. bener ya. Punya lagu sendiri juga ya. Ada satu. Ada satu lagu gitu ya, bangga sendiri banget ya. satu. Itu lagunya Indonesia atau Jepang? Jepang. Kita sebenarnya kalau Mix. yang Cherish nih ya, ngandut itu sebenarnya I-pop aja sih. Oh. Jadi Oh. nggak condong banget ke Jepang, nggak condong Oke. banget ke Koreaan, tapi ya udahlah Indonesiaan gitu. Indonesiaan, Soalnya ya. bahasanya juga Indonesia. Indonesia Yes. tuh bagus ini, meskipun influence-nya Jepang tapi tetap Indonesia. Pak. Indonesia. Iya. Betul, Nasionalisme harus ya. begitu. Nasionalisme. Terus lagi sibuk apa lagi berarti sekarang nih? Kalau aku biasa kan aku ada satu kantor, bukan kantor sih, kayak tempat kursus juga. Itu namanya J-Class. Jadi di sana lebih ke bikin konten, ngajar gitu-gitu. Bahasa Jepang. Bahasa Jepang tuh. Di mana? Di Cikutra sih areanya. Jadi kalau misalkan kalian mau belajar bahasa Jepang sama aku, boleh kontak. Itu banyak tuh yang belajar bahasa Jepang tuh. Lumayan sih, kita udah berapa puluh batch juga gitu. Jadi mantap, seru lah. Karena sekarang kan lagi tren yang ini gini. Apa namanya, kabur aja dulu. Oh iya betul. Jadi orang tuh kayak mau ke Jepang aja lah gitu. Jadi sebelum ke sana mereka belajar dulu dong. Kalau nggak mau ngobrol apa di sana? Iya. Suaranya bagus Pakai ya. ini. Pakai ini. By the way suaranya bagus. Oh, nih. thank Iyalah. Jadi penyiar. Iya ya. Iya sih. Enggak enakan kalian loh. Enggak lah. Enggak gitu kita. Soalnya yang ini. Coba kamu. Insan muda mau request lagu apa coba? Coba. Insan muda lagu. Insan muda mau request lagu apa nih? Nah, kan? Wah. Penyiar kan? Iya. Jangan. Hah? Jangan doang. Siaran Nation Delight. Tarik nih Pak. Tarik apa dorong nih kita nih? Dorong ya? Si Arden punya program acara Jepang-Jepang juga. Iya, iya. Namanya Nation Delight. Oke, kayaknya Setiap aku hari 2 Selasa. kali udah diundang ke sana. Oh Yes. iya udah ya. Waktu itu juga. Nah kalau hari ini di Hegarman itu agak sedikit beda. Apa Kamu- sih sebenarnya program Hegar mana nih, gimana sih sebenarnya? Apa sih sebenarnya Apa program sih ini? sebenarnya? Apa yang enggak ngerti ini program apa? sih? Enggak gitu lah. Ini kan sekarang kan radio masa kini bisa ditonton, Pak. Siaran radio masa kini Oke, bisa mantap. ditonton, dan sekarang insan muda yang lagi pada nonton juga bisa ikut berinteraksi. Makanya tadi kita undang insan muda buat isi question box. Yes. Nanti kita bakal bacain buat tanya-tanya seputaran Jepang. Nah, Gas. Oke. kita ngobrol dulu lebih ke kenapa sih suka Jepang? Aduh bingung sih kalau ditanya Awalnya. kayak gitu ya. Awalnya. Karena kan memang
Dulu ingat gak sih zaman-zamannya ada kartun di Minggu pagi, ingat gak? Tahu. Ya, Kita di mulai Papai. di Papai, mulai Asli. dari Doraemon tuh, Chibi Maruko, apalagi Betul. Dragon Detektif Ball, Conan. Detektif Conan, Iya, semuanya ada kan. Oke. Nah dari situ tuh kayak, wah lucu ya, rame ya gitu. Terus kayak coba ngulik lagunya gitu. Sehingga pas waktu SMP tuh kayak mulai ada Naruto dan kawan-kawannya. Ih kok lagunya bagus ya gitu. Dulu kan ada tuh yang awai, ano sora. Gitu kan kayak, wah nyari liriknya. Nah dari situ tuh mulai muncul kayak kyomi gitu ya. Kalau bahasa Jepangnya kayak mulai muncul minat. Belajar bahasanya cari budayanya gimana gini all about Japan jadinya gitu. Otodidak gitu berarti. Jatuhnya otodidak ya, tapi karena memang pada masa itu tuh sebenarnya udah banyak tuh wibu tuh. Ingat gak sih kalau zaman-zaman SMP SMA tuh kalau kita pakai jaket Akatsuki banyak kan tuh kayak bejir kayak yang paling keren sedunia. Bener banget. Sekarang kalau Akatsuki yang kalau sekarang kayaknya alay banget gitu. Ada Akatsuki tuh ada Itachi, ada Kisame, ada Dimas. Deidara ya kan? Iya. Terakhir Dimas gitu ya. Iya. Aduh ya ampun. Iya. Gua sih gue suka Jepang dari dulu. memang Iya, juga. intinya sama lah ya, kita Iya. dari dulu karena Iya. emang tertarik aja gitu kan. Iya, tapi gue nggak beli jaket Akatsuki. Aduh jadi aku aneh banget dong. Lu punya jaket Akatsuki Punya, dan dipakai jalan-jalan ke mall gitu? dulu pada masanya, diamlah. Tahu nggak barengan aku, Indahkus, terus Nisa, sumpah. Pakai jaket Akatsuki. Ampun ya. Gokil sih. Masih ada tuh sekarang, masih ada? Masih dong, nggak tahu tapi di mana ya, cuman masih ada sih kayaknya. Oke. Itu akhirnya suka. Suka. Berarti dari lagu ya? Dari sukanya? lagu awalnya, benar. Oke, dari lagu. Sampai search lirik dan Iya. lain-lain. Saya kan sekarang nonton kan lagunya nih kagak tahu nih maknanya apa nih. Maknanya kagak search apa? gitu Tapi kan. sampai ke arti-artinya karena belajar bahasa Jepang jadi ngerti ya. Oh Betul, ini teh kayak tentang gitu sih. ini tentang ini gitu. Waduh, keren. Segila apa sih lo sampai Jepang yang pernah lo lakukan? Mungkin selain pakai baju Akatsuki ke mall atau Malu ya? jalan-jalan bertiga aja yang si Indahku sama satu lagi siapa? Nisa. Nisa ya benar. Ada lagi nggak yang hal yang kayak wah ini konyol banget sih gue saking suka Jepangnya kayak gitu ya. Apa ya? Paling pernah yang kayak ya zaman-zaman SMA tuh kan nonton anime gitu ya. Terus kan si cewek-cewek tuh ngomong itu kayak so imut gitu, tau Oh, nggak iya, ya? Kalau iya, buat iya. kita orang Indonesia mungkin kayak kok ngomongnya gitu sih nadanya tinggi, sedangkan menurut orang Jepang tuh orang yang cantik, orang yang lucu itu yang cewek yang nadanya tuh semakin tinggi. Semakin tinggi. Akatsuki gitu kan. Oh, itu tuh semakin semakin Kawaii. kawaii gitu ya? dan cantik. Beda sama mungkin standar barat atau Indonesia yang mungkin suaranya lebih berat, lebih wise, lebih cantik gitu. Iya. So beda standar cantik. Jadi aku kayak pernah tuh pas SMA. Sedangkan kayak ngomong aja di kelas tapi dengan nada seperti itu kayak anjir malu-maluin pisannya. Kamu gitu. Ibu. Gitu. Bahasa Indonesia tapi. Gimana gitu-gitu lah. Kayak ada gitu. Gimana ya? Itu mah hanya sebuah percobaannya tapi terus kayak Iya. enggak gitu. Tapi gue juga dulu gitu sih. Oh, iya. Tuh kan. Tapi gue nggak yang ngomongnya. Nah, gitu. lu kan ala ini apa yang kalau di anime itu yang cool banget gitu. Babang Sasuke ya. Pakai kacamata lu, kacamata enggak? Enggak sih. Oh, enggak sih. Tapi gue dulu waktu SMP itu emang agak beda sendiri. Gue pernah pakai. Lu pas berantem dulu gini enggak? Enggak kayak gini kayak Shikamaru. Iya. Tiba-tiba mikir dia. Tiba-tiba mikir keras gitu mikirnya tuh kayak Enggak gue kalau pas lagi pelajar ngacung aja gue begini. Ngacung aja gue gini. udah gak ketolong kan gue Udah nggak belajar udah gak ketolong. ketolong. Gue dulu gak ketolong banget, Bra. Gue dulu waktu SMP gue cat rambut gue warna merah. Waduh. Yang Warna bener? merah. Iya, warna Emang merah. boleh pas SMP? Jadi kalau kena matahari dia kelihatan tuh. Kalau di kelas dia hitam. Itu adalah nama teknik. Genjutsunya ada. Ada genjutsunya. Teknik buat rambutnya naon lah burgundi teh ngaran. Itu makin merah kalau Mugen Tsukuyomi makin merah deh ya kan. Situ ya. Waduh, Mugen Tsukuyomi. Mugen Tsukuyomi. Panjang gitu ya. Nah terus gue Parah, pakai parah. waktu SMP celana gue orang-orang pada gombrong gue ngatung segini. Terus gue pakai kaos kaki Lushok gitu. Wes, ngikutin siapa tuh? Conan. Detektif Conan. Terus gue pakai jas tuh gue bawa koper. Koper lu bawa. Gue tank ini kalau jalan. Woi. Spanggayana gitu. Jepang pisan ya Pisan. pokoknya Koper yang ya. kotak gitu ya? Atau koper baler? Koper ini gini, koper Iya, tahu, tahu. gitu lah. Kotak, iya. Nah, koper mana karena Ya, koper. koper Tas lah kecil. ya, pokoknya namanya. Kasih koper terus digituin. Tas gitu. jinjing gitunya guys. Gitu gue ya. sampai kayak gitu. Terus
ente sih aya namanya orang pakai wig gitu. Berarti ini terbukti ya, wibuan dia daripada aku guys. Enggak sih, kalau Insan Akatsuki muda sih gue sumpah. Kalau Akatsuki tuh kayaknya, kalau gue dipakai kayak masih orang ya udah pakai Paling nggak jas. gue ngacungnya nggak begini. Gini. Lalu sebagai nakama dan udah sampai ada kegilaan enggak ya? Kalau mah normal Enggak lah, ya. paling kayak cosplay Zoro gitu doang. Beli anting ya. Beli anting ya kan. Oh iya paling itu gue anting gue pakai ngopi gitu Pak waktu Niat itu ya. gitu. Oh, Iya kan. biar Kayak sama gitu. Zoro gitu. Iya biar atas nama Zoro Santoryu gitu kan. Nah itu langsung ya. Malu pisan. Tapi anime yang lo suka anime yang genre-nya apa nih? Aduh, ngomongin genre nih. Lo suka yang kayak Apa ya? gimana? Aku sih sebenarnya kurang suka yang mungkin yang sehari-hari atau yang romance tuh aku kurang suka. Oke. Jadi aku lebih nontonin yang mungkin kayak Jujutsu Kaisen gitu ya, kayak mistis-mistis, Iya. horor, terus gitu. ada juga yang kayak Black Butler tau gak sih? Black Butler, Tahu, iya, iya. Jadi kayak ada misterinya juga, ada kayak ya cerita-cerita detektif gitu-gitu lah. Nah itu aku suka. Ah iya, sekarang sih anime banyaknya juga kayak gitu ya, nyerempet-nyerempet ke Junarisa. Waduh. Mistis. Iya bang ya. Udah ngambil lapak orang ya bang ya. ngambil lapak Parah, orang. parah bener. Terus Mencuri gue ide kayak ya? iya ngelihat Jujutsu Kaisen kayak ini Hodam nih berarti. Iya iya. Terus lihat Kemarin Chainsaw Man. dan Dan dadan. Dadan Oh, apalagi Dan gitu Dadan. ya Iya kan kan? si Dadan itu. Itu dia. Chainsaw Man tuh kayak oh ini sih saya tahu Hodamna gara-gara gaji gitu. Oh ayah Hodamna iya gitu. Jadi kayak Betul. oh relate ya gitu Relate, sama relate, bener. Indonesia. Ini lagi banyak banget tuh isekai sebenarnya. Kan? Isekai. Yang dia lemah banget nih awalnya ya kan. Dapat kekuatan. Udah template-nya udah pasti gitu. Template dah. banget tuh. Jadi Iya. si tokoh Benar. utamanya tuh menyebalkan gitu ya. Kayak Yes. lemah gitu, susah. Rambutnya rancung bang. Yowaimong pokoknya. Iya. Yowaimong ya. Yowaimong. Orang lemah. Yowaimong. Berarti gitu ya. Berarti nomor satu yang paling kamu favorit dan bikin lo menginspirasi banget lah. Itu anime apa? Menginspirasi banget. Inspirasi banget lah sampai kayak wah ini yang akhirnya membuat setidaknya itu membuat kehidupan lo berubah. Wis. Ada nggak anime? Lebih ke banyak ya anime kayak gitu sebenarnya. Cuman mungkin Demon Slayer sih. Demon Slayer ya? Ya, biarpun mungkin kesannya kayak mainstream banget, cuman memang ketika nontonin itu tuh banyak moral value-nya. Ya, jadi aku kan kayak kepengen banget nih punya kakak cowok ya kayak Tanjiro gitu. Yang sayang keluarga. Bahkan ngebela-belain buat bisa ngerubah si adik perempuannya jadi manusia lagi Jadi gitu manusia kan. lagi ya. So ya kan sepanjang cerita nyeritain Nezuko doang kan intinya gitu. Iya itu dia. Cuman itu tuh Iya. dark ya. Tapi ketika ada momen haru tuh nangis banget Nangis gitu ya. banget, iya. Itu Bener-bener nangis banget itu sih. akhirnya merubah sedikitnya kayak wah ya sih Ya gue kayak berjuang lah ya buat Betul, melindungi ada hal-hal keluarga yang, apa gitu. Oh jadi orang tuh harus kayak gini, jadi orang tuh harus bisa nolongin orang tuh ya givers gain lah. Jangan kayak minta sesuatu jadi kayak tanpa pamrih aja gitu. Gitu-gitu sih. Kalau lu kalau nggak sih Crayon Shinchan ya? Kalau nggak salah mah iya Keren ya. sih, jangan banget. Keren pentel saya bang. Tau gak pentel? Tahu dong. Crayon ya. Gua Shinchan, suka Shinchan. banget free run, tau gak free run? Free Run. Iya, Oh, free nonton run gak lu? enggak. Iya Enggak, itu. Sebenarnya itu santai banget tuh anime. Kalau Cuman Pokeriren ya Please. lari acara lari bang. cara lari. Iya, Crayon berarti ini gratis nih. Lari. Bukan. Free. Oh, belum nonton. Ah itu inspirasi lu. Nggak inspirasi juga sih. Cuman nontonnya tuh adem, sweet, manis. Cuman nggak romance. Nggak Cuman romance. iya. Terus apa dong? Inilah apa ya? Aduh nggak kepikiran lagi. Iya. Kalau gue sih Cuma itu oke sih. GTO gue. Oke. Apa tuh, GTO, Bang? Great Teacher Onizuka. Gue tuh baca itu dari SMP. Terus wah gue pengen jadi guru kayak ini nih. Kayak si Onizuka umur 22 tahun, terus dia ngajar SMP waktu kalau di komiknya Maya, terus ada film dari dan The Secret lah. Gue ngomong kayak gitu waktu zaman SMP dan ketika umur gue 22 tahun gue ngajar bahasa Jepang di Tarbak. Oke. Terus Kerennya. seragamnya Tarbak tuh mirip banget sama seragam yang ada di Seifuku gitu ya. Iya, animenya. Seifuku Atau- gitu. Lu kayak Makanya isekai gitu ya masuk buku Kayak- gitu ya. kenapa? Oh, gue pernah ngomong kayak gitu. Terus gue kayak ya udah bebas dengan gue akhirnya nggak sengaja pakai jas kaos doang kayak si Onizuka itu. Dan menyelesaikan masalah-masalah murid ini buat murid-murid gue yang dulu udah Ada nggak? pernah gue ajar dari SMP dan sekarang udah Dia udah sukses. ketawa sebelum nanya, kenapa sih? Ada nggak di satu hari nih? Satu hari nih. Sekarang lu jadi guru nih ya kan? Ya lu ngajar biasa. Cuma Ngajar ada biasa. satu kejadian di sekolah yang mirip banget sama di komik itu pak. Terus lo cara penyelesaiannya lu
Kayak di anime itu kan ya sorry. Kayak di Ada, komik itu ada. gitu. Oh, Gue ada. pertama kali masuk ke sana, ke sekolah itu kayak gitu. Kayak gitu. Gue tuh ditelepon di sini. Gue tidur di Ardan. Terus ditelepon sama sensei gue lah. Jam berapa? Pagi-pagi jam 9. Dimas bisa ngajar nggak di sini di sekolah SMP inilah. Gue sensor lah ya. SMP ini gini. Jam berapa Bu? Jam 2. Hah? Kapan Bu? Siang ini kata dia gitu. Dadakan ya. Oh ya udah siap, gue dengan seadanya gitu. Terus gue datang terlambat. Terus pas datang terlambat, gue jalan lihat ruang guru. Ada satu guru di situ. Sensei Dimas ya, yang mau gantiin saya katanya. Oh Rosma siapalah, Rosma aja tadi ya Rosma. Iya, mari Sensei saya antar ke kelas. Terus dia buru-buru gitu. Kurang tuh gitu. Antar ya, jalan gitu. Kecelok. Pas nyampe kelas bro, kelasnya itu ribut. Wah ribut yang, ada yang gitar-gitaran, ada yang main game, ada yang lempar-lempar segala macam. Terus si gurunya tuh, hari ini ibu pelajaran terakhir, mohon maaf kalau ada kesalahan, selanjutnya akan digantikan sama Sensei Dimas. Terus gak ada yang ngewaro. Iya. Dia bilang kayak, wah gitu kayak, silakan Sensei Dimas, terima kasih. Dia kabur terus. Terus tinggal gua tuh kan, ribut ya. Konnichiwa minasan. Udah. Gitu. Terus gue tulis nama gue. Nah itu gue ikutin kayak di GTO tuh. Oh itu kayak gitu. Nulis nama di papan tulis. Pakai katakana tuh. Enggak pakai biasa di Mosta gede. Gitu. Widih. Pakai Konnichiwa gesturnya gitu. Oh iya gitu. Terus konnichiwa minasan, Dimas desu, yoroshiku onegaishimasu. Terus gak ada yang ngewaro. Lu masih ribut ya. Terus ngomong apa dia. Wah, ketawa-ketawa gitu. Terus gue tuh banting ini buku waktu itu. Terus dibanting kayak keren gitu ya. Gue pagi-pagi disuruh datang ditelepon suruh ngajar sini dan gue nggak tahu mau ngapain. Udah terserah lu semua. Kakoi katanya teh kakoi. Gue masih pada ribut gitu ya. Sensei absen dulu kata dia. Ada yang baik kayak gini. Oh ya absen. Terus silakan absen. Nggak ada daftar absen gue. Silakan lo namanya siapa? Abdul misalkan teh. Budi. Pada nangket orang mat. Berarti salah kali ya namanya. Itu mah nama bapaknya. Wah, udah. Balik. Sumpah. Udah gitu. Tiba-tiba Sensei punya Twitter enggak? Katanya tuh gitu. Wah masa punya Twitter? Ribut. Gitu ya anak-anaknya. Terus gue tulis Twitter gue. Gitu. Terus gue duduk di meja. Terus gue gini. Diam lihat HP gue. Terus tiba-tiba hening. Terus ada satu bilang, Sensei penyiar Nightmare Side Ardan. Iya, diam semua. Diam, langsung orang cerita jurik. Rame seru sekali. Di situ. Wah kesananya banyak cerita-cerita yang akhirnya mirip. Wah gila ini. Mengadaptasi dari anime ya. Anime, nah itu cita-cita gue dulu pengen jadi guru dan kesampaian. Wah, itu keren. lumayan tuh. Alhamdulillah bro 3 tahun saya ngajar di situ. Iya. Sugoi. Keren. Visi belum lulus kuliah itu. Oh iya. Iya gitu. Kamu kuliah di mana berarti? Gue di Maranatha, dulu jurusannya sastra Jepang. Sastra Jepang juga. Oh iya, mantap gini. Jadi emang dia kalau ngajar udah terpercaya. Gitu aja sih. Maksudnya ngajar pun aku masih yang levelnya N5 aja gitu. Jadi jangan yang terlalu, itu mah ada lagi guru yang lain gitu kan. Jadi aku spesialis buat yang mungkin baru mau kenalan nih sama bahasa Jepang, boleh sama aku. Basicnya gitu ya. Nokeng ya? Basicnya, nokeng level paling dasar. Paling dasar basic. Gitu. Baca bahasa Jepang sama dia tuh. Kalau saya Uniar. Oh apa tuh? Universitas Ardan. Lulus SMA langsung siaran. Sih bener sih. Uniar kalau saya Pak. Gue UPI bahasa Jepang. Bahasa Jepang UPI. Jadi emang pendidikan. Kuliah di mana di UPI? Oh jantan guru atuh tanya. Alhamdulillah. Stigma ya. Ayah jejakna gitu jadi kan zaman IKIP memang. Enggak, IKIP saya udah UPI Pak. Udah UPI ya, mohon maaf. Udah UPI Pak. Iya. Salah. Oh Unpar juga bahasa Jepang ya? Di Maranatha. Di Maranatha ada bahasa Jepang ya? Dia lebih ke sastra sih, makanya jadi pas kalau sastra tuh kan gak melulu bahasa doang tuh. Jadi ada kayak kita belajar masaknya juga, gitu ya. Ada filmnya juga, bahkan teaternya segala rupa. Pokoknya tentang Jepang aja semuanya. Gitu. Skripsi waktu itu apa? Skripsi aku ngambilnya budaya.
Jadi aku nganalisis satu film Jepang, filmnya rada-rada horor sih tentang kepribadian ganda. Terus aku masukin kayak teori psikologi gitu. Jadi ya namanya sastra mah boleh apa aja lah gitu. Wah, skripsi Jepang juga berarti ya? Ya, aduh udah lumayan sih waktu itu. Yang paling lo kagumin dari Jepang itu apa? Kayaknya sama ya, hampir semua orang bakalan suka ketika datang ke Jepang tuh ngelihat ambience-nya. Perkotaan yang bener-bener yang wow keren banget, terus pedesaan yang damai gitu kan. Terus lebih ke apa ya kalau Jepang tuh benda-benda lucunya itu loh ya, tempat hilaf ya. Banyak pisan. Dan pastinya lebih ke budaya tata tertib yang mereka yang beneran disiplin pisan gitu. Jadi kalau misalkan tinggal di sana tuh sekaligus healing tuh bisa. Cuman ya emang kalau kerja mah jangan ditanya lah, di sana mah gila sih kerjanya. Iya. Oh iya. Ya, jangan ditanya lah. Tapi kalau buat hidup enak banget gitu di sana. Orang stres tuh bener-bener stres kerja. Iya. Kalau kita stres kan gara-gara Mobile Legends kalah. Itu aja udah stres. Iya Pak ya. Gara-gara nggak ngeband. Gara-gara nggak ngeband aja. Stres Stres gitu. Lu salah pick ini, salah nge-pick spell aja. Udah stres gitu. Di Jepang tuh kayak kerja gitu. Yes. Ada hal underrated yang lo temuin nggak kayak sebenarnya orang nggak ngeh sama hal itu tapi ngeh gitu. Budayanya mereka sih, dimana mereka tuh orangnya kan nggak enakan gitu ya. Jadi kalau misalkan ngobrol satu sama lain tuh kayak apa ya, kayak bersikapnya tuh benar-benar misalkan pintu ya, apa ya hal-hal kecil yang mungkin menurut kita tuh sepele, tapi kalau mereka tuh lakuin dalam rangka sopan santun gitu lah, kayak nahanin pintu, terus kayak kalau ada yang ngomong, tahu nggak sih kayak budaya oh hai gitu kayak so desu ka, jadi kayak nyaut-nyaut, jadi ngewaro gitu-gitu loh, so budaya sopan. Ya. Sebenarnya bagi orang lain kayaknya itu mah biasa ya kayak ngobrol, tapi kalau menurut aku itu ya underrated apa ya, hal yang detail underrated, tapi ya. itu tuh detail yang sangat bikin orang itu ngerasa diwaro gitu. Iya betul. Hal kayak gitunya gitu loh Jepang tuh. Ya kan di sono kan gua bukain pintu tuh mereka gini-gini, gua tuh kayak pengen jawab kayak ke siapa aja. Kagak ada mungkin di sana ya Pak. Ya elah Mbak, santai aja kali Mbak gitu. Jangan gitu kan. Ada tuh pengen tinggal di Jepang ya? Tinggal ya, kalau tinggal sih. Kan ada tuh kota-kota yang desa-desa udah dikosongin gitu. Iya tuh katanya. Banyak katanya kan. Sekarang kan emang boleh yang namanya lagi. angka kelahiran tuh kan menurun banget. Menurun banget ya betul. Jadi apa ya, lansia tuh banyak banget. Jadi pasti banyak lahan kosong, sekolah-sekolah pada tutup gitu kan. Ya. Harga tanah juga bisa jadi murah gitu kan. Jadi murah, betul. Cuman yang namanya tinggal di sana, kalau nggak nikah sama orang Jepangnya kayaknya gimana gitu ya Kurang rasanya. ya? Jadi gitu. cari jodoh orang Jepang juga. Dulu pernah sih pacaran sama orang Jepang, Oh, nggak jadi. Itu gimana ceritanya? Nggak jadi. Saya waktu itu sempat PDKT sama orang Jepang. Terus Cewek-cowok beda lah treatmentnya. Enggak, orang yang sama. Enggak lah, orang yang sama. Gile. Orang yang sama Pak. Itu Laki, tapi ya. enggak jadi, putus ya maksudnya. Gak jadi karena orang Jepang rada takut buat berkomitmen sebenarnya gitu. Jadi ya karena kan kalau kita orang Indonesia tujuannya nikah ya. Tapi kalau mereka tujuannya cuma having fun mah ya ngapain gitu. So. Itu cowok ya. Kalau si ceweknya gue tahu nih karena katanya ini gue tahu nih, mungkin lu juga tahu. Kalau bahasa Jepang tuh dia punya tingkatan tersendiri untuk menyatakan perasaan cinta. That's right. Dari mulai Daisuki sampai yang Aisteru. Nah, si Aisteru ini. Wow, salah Bang. Jangan Pak. Aisteru ya. Aisteru itu yang paling pamungkas. Tapi itu nggak boleh diucapkan. Nggak boleh diucapin. Percaya nggak boleh. Krusial, sangat-sangat sakral. Sakralnya kalau di anime itu kata-kata terakhir. Udah paling ending gitu ya. Ending gitu. Udah mau kayak mokat gitu. Mau meninggal gitu ya. Mau meninggal. Ini mau meninggal tuh. Iya kan kayak Aisteru gitu. Daisuki, jadi baru Aisteru. Jadi jangan sampai salah ngomong ya sama dia ya. Tiba-tiba kamu ke orang Jepang, Aisteru gitu. Nanti mereka nagih. Mereka nagih. Aisteru tuh ngajak nikah. Ngajak nikah, ya Ya, udah jadi cinta kalau misalkan serius. nggak Gitu. ngajak nikah jangan ngomong Aisteru. Iya, jadi Waktu itu Suki aja cukup. Kamu waktu itu apa? Iya. Suki aja. Suki, nggak boleh Aisteru dulu. Kalau Aisteru tuh cuma diucapin sekali. Itu pun kalau udah mau nikah dan abis nikah tuh udah nggak diucapin lagi. Oh nggak diucapin sakral lagi? sekali, cuma sekali. Jadi kalau orang Jepang tuh punya konsep, mereka lebih mentingin perilaku daripada kata-kata. So mereka tuh aneh banget ketika orang Indonesia
tiap hari tiap malam I love you, aku sayang kamu. Apa sih kata mereka kayak gak penting banget gitu, kayak mereka tuh gak pernah sehangat itu gitu si cowok-cowoknya itu. Jadi mereka cuma nunjukin pakai kode kayak apa ya, sikapnya mereka aja. Karena acuh-acuhnya kan mereka tuh sayang. Wih, anime banget ya. Kata-kata tuh mahal gitu buat mereka tuh kayak gak mau seucap-ucap. Jadi lebih baik ditunjukin aja. Itu adalah salah satu peribahasa teh ulah saucap-ucap. Ulah saucap-ucap guys. Itu di Jepang. Saciduh meuteus saucap nyata. Berarti hati-hati ya, ini lagu Aisi Teru ya. Waduh. Aisi Teru itu walau raga kita terpisah jauh. Aisi Teru kan. Itu lagu itu sakral. Iya. Tapi kalau ceweknya kan, maksudnya kalau cewek Indonesia nih misalkan I love you, kamu sayang gak sih sama aku? Nah itu tuh nanya hal itu tuh bisa bahkan beribu-ribu kali dalam sebulan gitu kalau ditotalin ya. Iya nggak sih? Sehari bisa 5 kali gitu mungkin sampai di chat ya juga. Kalau nggak lagi teleponan, lagi video call, terus dikasih awkward moment, dikasih space kosong aja. Itu memulainya kamu sayang gak sih sama aku gitu. Padahal kita udah jalan berapa lama gitu. Udah gitu cowoknya lagi rudet gitu kan kayak males pisan gitu jawabnya. Padahal mah tinggal jawab sayang, tapi kamu tinggal lihat selama ini aku ngapain loh. Panjang. Tapi kalau cewek Jepang kayak gitu nggak? Kayak cewek Indonesia juga nggak? Enggak sih. Mereka juga sama. Jadi tetap aja biarpun udah saling suka atau udah nikah tetap ada boundariesnya masing-masing. Mereka jadi nggak ada yang benar-benar mencintai seperti orang Indonesia yang benar-benar hangat. Itu di sana tuh nggak. Itu aja sih paling menurut aku yang rada apa ya. Jadi susah banget buat bisa masuk gitu ke mereka tuh. Karena merekanya udah dari sana itu udah tertutup sendiri gitu loh. Mereka kan punya 3 muka, tau gak sih? Muka apa aja? Muka apa aja nih? Muka apa aja nih Pak? Ya mungkin satu muka tuh yang ditunjukin buat orang yang mungkin belum kenal. Jadi kayak bener-bener yang tatemae banget lah, kayak ya udahlah jadi sopan banget. Senyum-senyum padahal di belakang gitu kan. Nah muka kedua mungkin buat teman-teman yang udah deket. Jadi itu nunjukin aslinya lah gimana gitu ya, seseru itu. Tapi ada satu muka lagi yang cuma dia yang tahu. Ya bahkan istrinya pun atau suaminya pun gitu kalau nikah tuh biasanya nggak tahu. Nggak tahu. Yes, terkenalnya gitu orang Jepang tuh punya banyak muka. Gitu. Kau. Apa artinya Bang? Kau tuh wajah. Oh, kan kau partai. Kaos itu. Beda atuh AA. Beda ya. Iya. Ngomong bahasa Jepang nah, bahasa Jepang. Apa? Ngomong bahasa Jepang apa lah? Nani ga suki? Dimashita kun, nani ga suki? Jika shokai sama insan muda jika mungkin shokai. Ya, terus kayak apalah terserah. Oke, hai minasan, konnichiwa. Hai, hajimemashite, Amanda desu. Bando ni sunde imasu. Yoroshiku onegai shimasu.そう、拍手でしょ。そう、拍手ですね。浜田でしょ。浜田でしょ。声がすごいですよ。声がすごいね。声が可愛いでしょだ。Apa sok? Naon ya? Tabemasuから. Apa sih? Udah makan belum? Tabemashita ka? Tabemashita ka. Hiru gohan wa tabemashita kedo, ima wa mou peko-peko desu yo. So. バスレンがそう。バスレンが美味しそうですね。バスレンkan. Iya. Lanjut Bang. Translate dong. Translate ya, sorry. Kamu translator? Iya, sorry. Ya, gimana sih? Lanjut. Nanti saya translate habis ini. Oke, siap ya. Nani wa musicが好きですから。ミュージックですね。なんか歌手とかapa penyanyi? Iya, penyanyi. Bando saja. Siapa ya? Yang suka didengar gitu. Aku suka Ado. Ado ga suki. Ado. Terus kalau bando mungkin aku sukanya siapa ya? Bando banyak sih ya. Yoasobi itu duo ya. Iya, duo ya. Yoasobi itu apa ya? Skandal, tahu skandal ya, tahu. Aduh, jangan skandal gitu, kenapa Bang. jadi gitu ngomong? Jangan skandal gitu. Ada band Japan skandal juga. Ada ya. Lalu kan siapa? Laruku. Laruku mo suki. Laruku. Suka juga dia Laruku tuh.
Jadi dia suka laruku katanya gitu ya. Ya betul. Haido, itu Tetsu ya, Ken atau macam-macam lah gitu ya. Lagu-lagu gitu Jepang ya. dia Betul. suka juga. Sumpah kenceng banget. Oke, bagus suaranya. Koe ga utsukushi. Kayak siapa aja katanya gitu. Katsu Jangan kayak gitu di sini gitu. Oh iya, so ya. Bener ya? Kurang lebih. Kayak ke siapa aja gitu. Coba tanda ya. Waktu itu beli ramen di mana gitu. Oh. Gitu ya? Bukan bang? Canda. Oh bercanda. Sorry. Aduh, ini kalau yang lagi mau belajar bahasa Jepang ini sesat ini. Sesat. Semuanya. Ini sesat Tolong. ini. Bahasa Jangan Jepang ditiru. lah. Don't Jangan try ya. this at home ya insan muda. Saya nggak bisa bikin subtitle. Sedikit belajar bahasa Jepang yang memang Boleh. Dibutuhkan. Dibutuhkan. Ada hex nggak hex nih? Yang dibutuhkan teh apa misalnya? Ya, Jika misalnya, naon? gitu. Misalnya. Penting banget gitu. Itu apa? Nah, misalnya. Itu gitu. apa? Itu apa? Oke, itu tuh sore. Sore. Nani itu Sore. apa? Sore Sore nani. nani. Sore nani. Itu Kalau- apa? Kalau jauh tuh ya. Iya. Kalau ini apa? Kore. Kore. Kore nani. Kore Sore nani? Sore nani. Sore nani? Kore. Jadi kalau jauh itu sore ya. Sore. Ya, lebih jauh lagi ada lagi are. Are. Are nani. Are nani. Gitu. Are nani? Sore nani. Are nani. Asik. Kore nani. Nah itu benar. Bedanya Nani sama Nanda apa? Nanda Lemon. Kalau Nanda itu anaknya Bu Dewi. Nanda. Nanda. Panjangannya Rizky Nanda. Beneran, Gitu, Bang. panggilannya Nanda. Nanda. Sekarang kita mau react dulu guys, lupa. React Kita apa ini? react pertanyaan-pertanyaan dari insan muda tuh Betul. masih bisa nih. 10 menitan lagi. Pertanyaan dari insan muda udah masuk tadi. Kamu kan tadi ya, yang mau tanya-tanya nih. Oh iya, Nah, question box yang question tadi box ya. Ada apa aja sih? Nah, Penasaran. Oke, ada Shinichi Kurniawan. Lihat Shinichi namanya udah Kurniawan. Shinichi Kurniawan. Shinichi tapi Kurniawan. Bukan Itu Kudo. keren pisan. Ayo gimana? Anin wa anata desu. Tonenene, tonenene. Itu apa, Bang? Toneno, itu lagunya. Penjahatnya adalah Anda. Cina. Hani iya, wa iya. anata Anin wa desu. anata desu sambil tidur gitu. Apakah Silakan. Cina bisa efisien untuk belajar bahasa Jepang 1 minggu sekali? Tidak. Oh nggak bisa seminggu Nggak sekali ya? bisa dong. Iya. Aku lebih suka setiap hari tapi 10 menit dibandingin seminggu sekali misalnya 1 jam. Itu Oke, kurang efektif sih, ya? kurang efektif. Oke. Yang penting tuh tiap hari konsisten 10 menit nggak apa-apa. Jadi PR dari aku tuh nambahin sehari 3 kosakata baru. Seumur hidup PR-nya. Tuh, PR-nya seumur hidup. Jadi terus Seumur hidup ya? nambah Iya. nambah Iya, gitu. iya, Sehari 3 itu works loh. Wah, itu luar biasa. Karena memang komunikasi Jepang itu memang harus dipakai bro, bahasa Jepang. Iya. Jadi gue meskipun lulusan Jepang kalau nggak dipakai Jepangnya itu jadi belet-belet nih sekarang bro. Iya, iya, Baca iya. kanji aja gue kayak Gitu ya. udah lupa gitu. Nggak apa-apa. Oke, selanjutnya. Hai, tsugi wa. Sugi wa yonde kudasai ya. Ah, Sabesa. Bang, surupan apa ini bang? Surupan anime apa bang? Yakuza da yo. Yakuza. kudasai ya. Baca cenah, tolong dibaca. Oh, baca. Karena Yonde Kudasai. cenah. Cara yang paling cepat buat belajar Cara yang paling cepat buat belajar bahasa Jepang apa sih? Oke. Ini aku bisa jawab. Bahasa Cara. Jepangnya adalah hito ni yote chigaimasu. Setiap orang beda-beda. Oke. Jadi ada yang misalkan dari buku paket, buku pelajaran bisa. Betul, betul, ada yang dari betul. anime, dari lagu Betul, gitu ya. betul, Tapi kalau betul. yang lebih cepat dari YouTube aku. Nah, Mampir ke J-Class aja ya guys. boleh. Kita Oke. tuh ada yang bisa nguasain hiragana katakanlah kurang dari sejam. Lu udah bisa baca huruf Jepang. Emang iya? Ya, cobain aja. Cobain ya? Lu masuk ke kelasnya dia dong. Ya Bisa mite, cobain. Hiragana, katakana, Ya, kanji da zo. Wah. Iro de. iro desu Sige. yo. Sugi no apa?
Question box. Nah. Sugino question box. Oke. Aduh, aku mau nanya nih Kak, kalau mau kerja dan tinggal di Jepang sekarang harus belajar bahasa Jepang gak sih? Nah, ayo nak kieu, rek KWC teu bisa ngomong na tah kumaha sok. Kita punten bade kacai. Bade kamizu, cara mizu teh kacai. Nanda ya. Nanda. Nanda mae gitu. Nanda ya. Ya, jawabannya of course udah tahu ya. Ini ya. mah common sense juga udah tahu ya pasti ya kayak betul. harus bisa. Yang namanya kamu tinggal di suatu tempat nggak bisa ngobrolnya udah itu dead sih. Iya. Karena kalaupun kamu kerja di ke Jepang pun pasti dapat pelatihan. Biasanya dapat pelatihan dulu tuh 9 Cuman bulan. ada loh kayak kalau program magang gitu ya. Ada itu juga tuh ya? dari nol boleh. Jadi sama sekali buta huruf tapi diterima. Nah, itu yang jadi problem sebenarnya karena banyak terjadi pembulian. Karena kan nggak bisa ngobrolnya. Jadi orang tuh kayak si orang Jepang itu kayak lihat dia nggak bisa ngomongnya, kita kerjain aja gitu loh, kayak dibully lah. Pokoknya jadi benar-benar banyak kasus kayak gitu. So kalau mau ke Jepang pastikan minimal N4 aja gitu. Iya, minimal bisa ngobrol, ngerti gitu. daily conversation gitu. Jadi tahu tips dari tuh, aku ya. Gitu. Siapa nanti kan kamu di Jepang pas lagi ketemu Tokyo Revengers kan Oh udah. Wah, serem gak sih? ketolong. Misalkan gue ketemu anak-anak windbreaker gitu kan ya. Aduh, windbreaker nggak tuh? Kerja bos. Shigoro. Shigoto. Terus ya, Hai. aduh punten. Udah, buta. Oh di mocking aku di situ ya. Oke, buat yang pengen belajar bahasa Jepang, ya kamu kan punya J-Class itu gimana caranya? Boleh ikutan kah atau harus daftar kah atau kayak gimana sih? Yang mau belajarnya gratis bisa dicek di YouTube-nya J-Class. Kalau di situ kan tinggal nonton, numpang wifi di minimarket juga bisa ya. Bisa, itu ya. gratis. Di sana udah banyak juga pelajaran-pelajaran dari N5, N4, N3 pun ada. Bisa kalian cek di YouTube kita di J-Class J-Class ya namanya, oke. Wagomu Japanese Class sih sebenarnya namanya. Oke. Nah, kalau misalkan mau yang berbayar atau course itu online semua sih kalau kita sebenarnya. Oke, ada. Itu ada bisa. program N5 dan N4 sih yang paling edannya itu cuma 15 hari tapi udah bisa jago. Udah bisa jago. Ada garansinya 100% uang kembali. Wow, banget ini. Sensei. Hai, boleh Sensei 15 kita. hari aja. Kalau yang mau kontak langsung DM IG aja deh, ntar aku Oke, bales. boleh kasih tau IG-nya yang si J-Class atau IG kamu aja? Boleh mau ke IG ku @mutia_amanda_ atau di jclass@jclass.id. Boleh mampir aja. Boleh mampir aja. Iya. Karena mungkin sekarang perkembangan zaman ya, era globalisasi dan lain-lain. Luar negeri juga bahasa Inggris juga salah satu yang dipelajari. Ya, Mandarin juga. Sekarang Jepang juga des. sudah masuk ke beberapa kurikulum di sekolah-sekolah gitu kan dan lain-lain. Jadi menurut gue sih ini jadi salah satu hal yang tambahan ilmu ya. Iya, jadi kamu sambil santai gitu sambil gitu. Kalau kamu punya CV nanti mau ngelamar kerja terus ada kualifikasinya kayak punya Nokheng N3 misalnya itu lebih chance diterima di kerjanya pasti lebih tinggi juga dong. Gitu. Dan guys. seru lah tuh jadi Jepang. Lintang aja kemarin ke Jepang pengen ini pas tinggal di sana ya. Pengen apa? Pengen tinggal di sana. Tinggal di sana. Oh iya, oke. Pengen tinggal di sana. Pengen coba banyak hal lah. Honto? Honto ada sih. Honto kah? Iya, Yume ada sih. Yume ada sih. Apa tuh bang? Mimpi lo. Yume. Mimpi Oh lo. mimpi, iya mimpi. Iya. Iya. Tinggal di Jepang sono. Yume. Iya bang. Bakat. Ini udah cocok jadi bos Yakuza loh, sumpah insan muda logatnya Yakuza banget ini. Belajar di mana nih? Buat belajar sama Edi Santoso. Wis ngopi ora. Udah gitu. Oke. Ini juga ini ya. Maksudnya teman Ya juga sempat partneran kolaborasi waktu itu sempat ngerjain kerjaan sama dia di Jepang. Di Jepang ya? Iya, aku sempat lihat kayak gitu ya. gitu-gitu sih, biasalah orang-oraan. Iya, tuh ke Jepang. Orang-orang kita ya kan. Oke, terima kasih banyak Arigatou gozaimasu. Hai, arigatou gozaimasu minasan, arigatou gozaimasu. Sa. Imana nih? 終わりですよね。はい皆さんありがとうございますね。あと、リマスとリンタン、アマネと一緒にお送りしています。ありがとうございます。また明日。じゃあね。また明日、またね。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。 Bang udah bang. Udah bang, udah.